Selamat datang di Middle East Circle bersama El Nilen dan Haifa Institute. Selamat datang kembali buat Bang Shoki untuk kedua kalinya. Iya, selamat datang juga. Makasih udah boleh nge-full di Sudan. Jadi ini Bang Shoki ini katanya kepala sekolah dari Haifa Institute. Begitu katanya. Benar. Ya, Jadi benar sekali ya. Bagus. Aneh senang panggilan kepala sekolah daripada apaan lah. daripada CEO, Apaan, aneh nggak ngerti nggak itu. tahu lah. Nggak ngerti apaan sih. Ya Oh, pokoknya direktur nih, nggak ngerti ya. pokoknya Bang Shoki ini dulu 90% lah. Hidupnya di Sudan tuh untuk umat, 10% kuliah. Ujian lagi. Kayak Gus Rosat sekarang. Katanya kan Iya. gitu. Gus Rosat sekarang gitu kan. Saya Gus Cuma Rosat untuk ilmu. Gus agaknya. Rosat untuk ilmu. Kalau aneh untuk ilmu yang lain. Kalau ente kan ini, ya yang penting lulus. Untuk iya emang. Ya kali ini kita ini ngobrolin soal, ya udah kita bahas juga sih kemarin yang video gagal. Intinya tentang normalisasi Israel. Negara Arab dengan Israel ya. Jadi kalau ngomongin tentang beberapa bulan terakhir ini, ya ini berita yang cukup hangat lah. Selain berita soal Presiden Prancis yang menghina Nabi. Jadi intinya gini, apa sebenarnya tujuan dari normalisasi Israel di Timur Tengah itu, di negara Arab lah ya. Ya mungkin bisa Oke. Tadi ceritain selama ini. Selama ini kayak Jordan dan Mesir. Tambahin juga nggak masalah tuh. tadi Apa tujuan sebenarnya? ya. Kalau tujuan memang itu tujuan ini ya kebijakan luar negeri Israel. Jadi sejak Israel berdiri atau bahkan sebelum berdiri itu udah sadar tentang posisi tetangga-tetangga Arabnya. Itu udah jadi gini, Israel itu tuh sangat dan kelompok Zionis sebelum ada Israel bahkan itu tuh udah sangat mempertimbangkan bagaimana reaksi tetangga-tetangganya gitu. Baik tetangga yang ada di wilayah Palestina begitu ataupun yang di negara Arab lain, mereka tuh udah mikirin itu gitu. Gimana caranya gitu nyikapinnya. Dan memang ada dua pendekatan ya. Dan salah satu pendekatan yang sampai hari ini dipakai adalah ya doktrin Iron Wall ya dari ZF Jabotinsky. Itu salah satu gembongnya kelompok kanan Israel sampai hari ini ya. Kelompok kanan Israel kan kita lihat udah berkuasa ya. Dan gembongnya dulu bahkan sebelum Israel berdiri namanya ZF Jabotinsky punya doktrin Iron Wall. Jadi intinya dari doktrin itu adalah kita harus jadi negara yang sangat-sangat kuat gitu secara militer, dan saking kuatnya mereka tetangga-tetangga kita yang Arab gitu itu nggak akan mau dan nggak akan bisa ngelawan kita gitu, sehingga damainya tuh damai karena mereka tuh nggak bisa ngelawan kita dan nggak bisa ngehancurin kita, karena menurut Jabotinsky ini nggak mungkin tuh tetangga-tetangga kita menerima kita begitu aja, nggak mungkin gitu. Nah jadi intinya adalah kebijakan luar negeri Israel itu tuh banyak juga terinspirasi dari doktrin tersebut begitu. Sampai hari ini gitu ya, bahwa perdamaian yang mereka maksud begitu adalah karena kita udah sangat kuat. Jadi udahlah kita udah terima aja Israel sebagai status quo gitu, sebagai fakta di lapangan begitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang tujuan ya jelas tujuan Israel adalah untuk menjadi negara yang Kuat. Diakui lah. bahasanya terkuat di kawasan, nah gitu. Jadi Walaupun dia dari kecil awal tapi punya ada pengaruh faktor gitu. dominasi. Iya, ngaruh dan bisa netepin syarat-syarat mereka sekuat-kuatnya, daya tawar tinggi setinggi-tingginya gitu. Nah itu aneh baru satu ya tadi ya, baru Iya, baru satu satu tuh. tujuan Ada gitu ya. Aaron Wolf tuh. Aneh pengen satu lagi bahwa tujuannya adalah Anda pakai bahasa agak enteng aja ya, untuk mengekalkan gitu penjajahan mereka terhadap Palestina gitu. Dalam artian apa? Kita udah tahu ya, Israel itu kan ngejajah Palestina baik yang secara resmi diakui PBB atau yang tidak diakui PBB gitu. Jadi penjajahan Palestina itu ada yang diakui PBB gitu. Maksudnya kita nggak bisa menutup fakta itu.
Nah, Israel pengen supaya penjajahan mereka semuanya, baik yang diakui PBB ataupun tidak diakui PBB gitu, itu tetap diterima oleh tetangga-tetangga Arab mereka begitu. Jadi normalisasi itu tujuan normalisasi penjajahan ya gitu. Jadi nggak salah kalau kita bilang normalisasi itu adalah normalisasi penjajahan terhadap Palestina begitu. Karena normalisasi yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh Israel ya, hari ini, oke, bukan yang, jangan disamain kayak normalisasi Mesir atau Yordania, ya. Yang hari ini, ya, itu nggak pakai syarat-syarat PBB ya, tentang tepi barat, ya kan, tentang Golan gitu ya, enggak. Normalisasi, aku Israel tanpa syarat yang aneh-aneh gitu ya. Dan kita jadi negara happily ever after gitu ya, udah jadi soulmate-an aja gitu, karena yang penting kan berdamai, yang penting kan hidup berdampingan gitu kan. Padahal kita ini kan hidup di dunia yang berdasarkan aturan gitu kan, yang berdasarkan hukum. Nah itu salah satu tujuan yang lebih jelasnya adalah Palestina itu udah dianggap bukan permasalahan lagi, dan itulah yang memang terjadi normalisasi yang kita lihat. Logikanya itu selalu kayak gitu. Logikanya adalah permasalahan Palestina ini nih udah dirasa sebagai beban, bukan tanggung jawab gitu. Dan kalau beban ya sebaiknya diselesaikan segera mungkin gitu ya. Bukan setuntas mungkin gitu. Tapi sesegera mungkin, tuntas atau tidak selesai dikumpulkan gitu kan. Ya kurang lebih begitu dua tujuan yang ada di balik normalisasi ya di antaranya. Terus yang soal yang tentang pemilihan Amerika dan juga kasus korupsi Netanyahu itu bisa diceritakan, ada hubungannya kan kalau kita ngobrol kemarin tuh? Oh iya, karena kalau kita bicara Palestina Israel ya, dari dulu itu selalu terkait sama politik domestik di adidaya ya. Ataupun juga politik domestik Israel dan Palestina itu sendiri. Kalau kita bicara normalisasi yang sekarang ini terjadi, ente tahu nggak? Itu dari tahun 2000 ya. Oke lah, kita tarik waktunya tuh dari sejak Intifada ya, tahun 87, kemudian Intifada kedua tahun 2000 ya, terus sampai tahun 2010-an ya nggak kedengeran tuh normalisasi itu, benar-benar sepi ya. Jadi bayangin ya, dari negara terakhir normalisasi Yordania tahun 97-an ya kalau nggak salah, kita nggak denger lagi kan istilah normalisasi ya. Nggak dengar sih, emang nggak. Bahkan kalaupun ada istilah normalisasi itu dari Al-Mubadarah Al-Arabiyah Salam atau Arab Peace Initiative tahun 2002 gitu ya, yang dengan syarat yang ditolak Israel juga ya. Jadi normalisasi sesuai hukum internasional. Jadi kalau normalisasi itu bisa kok sesuai hukum internasional, yaitu sesuai kerangka Arab Peace Initiative. Nanti kita kapan-kapan lah ceritanya. Nah, tapi kan nggak ada lagi kabar normalisasi. Itu kan baru ramainya normalisasi itu dari sekitar tahun 2015-an. Dimulai dari negara apa tuh? Bukan normalisasi hubungan ya, tapi lebih ke jalinan hubungan yang dikuatkan kembali begitu. Itu dari Oman. Ada kunjungan Netanyahu ke Oman 2018 kalau nggak salah, 2015 kalau nggak salah tuh kunjungan dan disambut oleh Sultan Oman, Sultan Qaboos rahimahullah. Itu katanya ada kemungkinan negara selanjutnya setelah Sudan tuh Oman. Ya iya, Oman tuh dari awal justru udah yang paling mesra sama Israel. Walaupun tujuannya itu beda banget sama Emirat ya. Makanya kita bisa lihat ternyata Emirat yang duluan gitu. Omannya enggak gitu. Karena Oman itu memang ada alasan tersendiri. Nanti kita coba jelasin logikanya. Nah, tahun 2015-an, terus Trump kepilih. Wah, tiba-tiba tuh beruntun tuh kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel dan Palestina. Tahu-tahu menjadi super pro Israel dan super anti Palestina gitu. Dan itu banyak sekali catatannya. Amerikanya setelah dipimpin Amerikanya setelah dipimpin Trump, dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pengusiran PLO, pemutusan bantuan UNRWA, habis itu ada paket pertama Deal of the Century tahun 2019 di Bahrain, ya kan. Jadi beruntun tuh normalisasi itu ya dalam kerangka Deal of the Century
Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Deal of Jadi the Century itu masih berjalan. kalau nggak salah tuh pernah dengerin soal Deal of the Century itu, pokoknya setiap 100 tahun tuh orang Yahudi itu pokoknya ingin ada satu hal besar. Apa sih? Pernah denger gak sih yang kayak gitu? Setiap 100 tahun Aneh gitu. sih pernah denger ya, cuma kayaknya kurang relevan sih. Soalnya apa namanya, kalau dibilang of the century ini sebenarnya istilah publisitasnya Donald Trump yang apa namanya yang dipakai sama Donald Trump dan juga istilah yang dipakai oleh media gitu. Kalau apa namanya pihak Israel sendiri sih nggak terlalu peduli sama istilahnya ya, soalnya ini kan kalau kita lihat di Love the Century ya segala-galanya itu tuh ini ya sangat politis gitu ya, terkait pemindahan kedutaan besar dan status ibu kota ya kan, terkait berubahnya status apa namanya kebijakan Amerika Serikat gitu ya. Jadi kalau secara apa namanya, secara kaitannya dengan Yudaisme begitu atau dengan bangsa Yahudi sekalipun, jadi baik terkait bangsa Yahudi atau agama Yahudi, Anda rasa keterkaitannya agak kurang Kurang relevan dekat ya. gitu ya, kurang erat. Karena apa namanya memang kalau kita lihat apa namanya terkait Yerusalem jelas sangat penting dengan apa namanya Yahudi begitu ya. Tapi apa namanya ini lompatan politik gitu, bukan lompatan bangsa Yahudi apa namanya bangsa Yahudi ataupun lompatan terkait agama Yahudi gitu ya. Kalau ada lompatan terkait agama Yahudi mungkin justru The Love the Century ini tuh agak banyak mengorbankan kepentingan keyahudian loh, kalau bisa Justru kita ini lihat ya. lebih ke arah politik berarti. Iya, nah kalau kita pretelin tuh poin-poin The Love the Century itu memang banyak poin politiknya dan banyak kocaknya deh kalau The Love the Century itu. Jadi Contohnya mengakui Yerusalem tapi mengakui Betul dan mengakui itu. Al-Quds kan kocak. Hmm. Itu emang cara yang nulis tuh kayaknya mabok The Love the Century itu. Jadi sebenarnya yang Ya. mungkin bisa disingkat yang soal apa yang Amerika, soal Trump yang ingin nge-guide gitu, yang nge-guide Yahudi dengan cara ya pokoknya normalisasi sama Israel di negara-negara, ngebantu lah. Mungkin bisa diceritain. Karena memang logikanya itu kenapa kebijakan Amerika Serikat tiba-tiba menjadi super pro Hmm. Israel dan anti Palestina. Karena memang Donald Trump itu sejak awal kampanyenya itu memang banyak didanai oleh Adelson, aneh lupa nama pertamanya ya, nama lengkapnya ya, salah satu bohirnya di Amerika Serikat dan banyak lagi gitu. Jadi kedekatan Donald Trump tuh memang deketnya sama kelompok donor-donor Yahudi gitu. Apakah Demokrat enggak atau Hillary Clinton enggak? Ya deket juga gitu ya sama kelompok Yahudi, tapi bukan yang sayap kanan. Ngerti nggak? Jadi dua kelompok di Amerika Serikat, baik Demokrat atau Republikan, itu ya dua-duanya jelas deket. Harus deket sama Sama Yahudi. kelompok Yahudi. Tapi kan Yahudi nggak semuanya sama. Hmm. Ada yang sekuler, liberal, ya kan? Ada yang sayap kanan. Sayap kanannya Konservatif bisa gitu ya. lumayan agamis atau patriotik gitu. Jadi Hmm. yang nasionalisnya Yahudi lah. Nah, kalau yang donornya Donald Trump ini namanya siapa ya? Stephen Adelson atau siapa gitu. Anda lupa nama pertamanya. Adelson lah itu kata kuncinya. Dia garis Itu tengah. Bukan. dia garis kanan Oh, garis kanan. yang pengen Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel itu dia. Ini ada laporannya di media-media ya. Itu udah apa namanya? Udah kelihatan tuh timeline-nya tuh. Jadi apa namanya? Dari sejak dilantiknya Donald Trump gitu sampai dia ngakuin Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu kelihatan jelas tuh apa namanya? Timeline-nya ya dengan dukungannya Adelson. Nah, jadi emang itu yang dia cari-cari dukungannya. Apa namanya? Kubu Israel yang selama ini ngedonorin dia. Apalagi selama Donald Trump berkuasa, ya penuh dengan skandal, penuh dengan hal-hal ajaib di Amerika Serikat gitu kan. Ya, kejam banget Yang lah. itu kadang-kadang iya itu unprecedented gitu. Kita bisa lihat kayak impeachment-nya Donald Trump itu kan ya langka ya setelah Nixon ya. Jadi jarang banget kita ngedengar presiden dimakzulkan kayak gitu dan setelah dimakzulkan sama House of Representative, dia langsung di Love the Century, langsung pernyataan penandatanganan Deal of the Century waktu Januari 2020 gitu.
Jadi kalau kita lihat timeline kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang pro Israel, itu tuh banyak banget yang terkait sama politik domestiknya Amerika Serikat. Tadi Mandalika Santuri, terus pengusiran PLO dan lain-lain. Jadi memang apa namanya, normalisasi ini sekarang kita bisa tahu kan alasannya apa. Kenapa terjadinya bulan-bulan Agustus, September, Oktober, ya kan? Karena bulan ini, atau bahkan bukan bulan ini ya, hari ini gitu, tanggal 3 November Ngejar pemilu. buat pemilu ya. Iya, dan kalau di Amerika kan ada sistem early voting ya. Iya benar. Jadi bisa Early voting sama yang voting was election ya. ya apa lewat pos ya kan. Jadi Hmm. apa manuver-manuver sampai hari apa mepet-mepet kayak gitu tuh penting banget ya. Gak ada hari tenang di sana. Bener sih. Nah, terus berarti gini, kalau kita ngomong soal ya bukan hanya 3 negara yang sudah melakukan normalisasi sama Israel, mungkin bisa ditambahin sama Mesir dan Jordan deh sebagai pendahulu buat normalisasi. Sebenarnya kepentingan dari masing-masing negara ini apa sih? Perbedaannya apa? Yang menyamakan apa? Nah, apa tuh? Kalau Mesir sama Yordan itu realitanya itu memang terkait ini ya, sejarah mereka yang awalnya perang sama Israel. Ya, ini secara simpelnya ya, secara sederhana ya, yang awalnya berperang, berkonflik sama Israel, akhirnya tidak berperang dan tidak berkonflik dengan Israel. Padahal tanah mereka dijajah juga loh. Iya, Ya kan? makanya mereka ada kesepakatan supaya tanah mereka dikembalikan. Contohnya dengan mengakui Israel gitu. Akhirnya mengakui. Jadi tukerannya di situ tuh, tanahnya dikembalikan. Kalau Mesir Sinai, kalau apa namanya? Kalau Yordan tuh gini, kalau Mesir Sinai kan dikembalikan, maka mereka bisa mengakui Israel. Kalau Yordan itu, dia itu kan selama berpuluh-puluh tahun ya sebelum mengakui Israel itu, dia kan megang kendali dan kekuasaan di tepi barat, ya kan? Karena belum ada entitas Palestina yang bisa memerintah di sana. Akhirnya setelah PLO berdiri lewat Oslo, bukan PLO-nya malah setelah otoritas Palestina berdiri dari kesepakatan Oslo, maka di situ bisa dibilang Palestina udah punya perangkat untuk mengatur pemerintahan sendiri, mengelola negara sendiri, dan akhirnya Yordania keluar dari tepi barat, tidak lagi menjadikan tepi barat sebagai wilayah administrasi mereka, dan akhirnya setelah itu bisa mengakui Israel. Karena memang kalau bisa dibilang kesepakatan Yordania dengan Israel itu tuh sebenarnya sudah sejak lama juga ya, bahkan setelah perang 67 itu masih sering ada kesepakatan bukan kesepakatan kerjasama ya, tapi lebih sebagai dua pihak yang berperang, tapi kan kadang-kadang ada kesepakatan ya, karena kan tetanggaan gitu kan. Ya sama aja logikanya kayak Hamas dengan Israel kan sering komunikasi untuk kesepakatan-kesepakatan terkait tawanan dan lain-lain. Nah, jadi itu konteksnya tuh selalu terkait perang kalau Mesir sama Yordania. Karena mereka di perbatasan dan karena juga mereka bertetangga. Terlibat langsung sama perang 67 ya. Terlibat langsung sama perang-perang baik 67 yang sebelumnya bahkan yang setelahnya. Jadi terkait banget sama konfliknya gitu. Nah, kalau yang sekarang beda. Bahrain, Kuwait, apalagi Bahrain Kuwait ya, selain Sudan ya. Dan Bahrain sama Uni Emirat Arab sama Sudan, itu konteksnya itu bukan terkait sama konflik, tapi terkait sama Amerika Serikat. Jadi konteksnya lagi-lagi terkait adidaya. Amerika Serikat, kalau kita lihat selalu yang jadi memberikan pengumumannya, ya kan? Selalu urutannya gitu. Ya benar. Donald Trump dulu ngumumin, terus disusul sama antara Netanyahu atau pimpinan negara Arab yang ngumumin, gitu. Selalu Trump dulu yang ngumumin. Kenapa? Benar. Karena memang dia ininya simsarnya gitu, atau brokernya gitu. Jadi selalu itu setidaknya udah jadi bukti bahwa itu konteksnya normalisasi yang kita lihat hari ini. Konteksnya adalah terkait dengan Amerika. Maksudnya apa terkait dengan Amerika? Terkait dengan kebijakan luar negerinya, terkait dengan hubungan bilateral antara negara-negara Arab tersebut dengan Amerika Serikat. Gitu. Itu buktinya apa? Selalu Amerika Serikat yang menjadi pemain sentralnya. Bukan negara-negara Arab itu kan, kalau kita lihat ya. Bukan Israelnya juga bahkan. Apalagi pas tanda tangan itu kan Bahrain sama Emirat ke Washington ya. Ngemis. Iya. Jadi sebenarnya kepentingan nasional dari kedua negara ini apa? Nah, kalau kepentingan nasionalnya sebenarnya
adalah ngejaga kepentingan agenda-agenda mereka supaya tetap dibantu oleh Amerika Serikat. Supaya tetap dapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Apa sih kepentingan-kepentingan agenda negara-negara Teluk ya? Kita pakai contoh Teluk ya. Bahrain dan Uni Emirat Arab kan kita anggap satu kubu, satu blok. Oke. Mereka punya musuh di Yaman. Mereka punya musuh di banyak negara Timur Tengah terkait Islamisme. Ataupun gelombang bahasanya ya, pro demokrasi, ya kan? Ya kita nggak usah kita nggak usah nutup mata lah bahwa mereka cukup terusik ya dengan fenomena pro demokrasi seperti itu ya, karena mereka mencurigai ada peranan Islamisme dan Turki, kan? Ada front Qatar, masa musuh mereka, ada front Iran, ya kan? Front musuhnya cukup banyak gitu kan. Terus ekonomi mereka agak cukup ke dampak COVID-19. Ya, jadi banyak kepentingan juga sih sebenarnya supaya agenda-agenda mereka dan kepentingan-kepentingan mereka itu tetap didukung oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tuh sekarang nggak main gratisan tuh ngedukung-dukung kayak gitu. Kalau dulu ya nggak gratisan juga ya dulu. Cuma sekarang itu harganya tuh dinaikin lagi tuh sama Donald Trump. Donald Trump itu tuh kalau terkait kebijakan luar negeri tuh dia tuh suka suka naikin daya tawar lebih tinggi gitu ya. Terkait Timur Tengah apalagi. Pebisnis lah ya. Iya, akhirnya politikus, pebisnis lagi. Ngerti ya dia cara mainnya ya. Jadi benar. supaya pihak yang dia lagi jadi lawan bicaranya gitu kan, atau jadi lawan negosiasinya itu bisa agak ke pojok sedikit gitu kan. Kita bisa lihat tuh waktu lagi Donald Trump di Gedung Putih, terus itu di depannya ada Muhammad bin Salman. Donald Trump lagi pegang kardus atau triplek yang isinya ada list alutsistanya Amerika Serikat. Ini harganya berapa ratus ribu dolar, ini berapa juta dolar, ini berapa juta dolar. Itu harganya kayak kacang buat ente kalau katanya Donald Trump kan. Maksudnya dia tuh udah ngejadikan politik luar negeri itu kayak jualan aja gitu kan. Iya. Yang daya tawarnya paling tinggi ya dia yang menang gitu kan. Gak mungkin dia ngasih dengan tawaran yang rendahan gitu kan. Kalau dia ngelihatnya yang zaman-zaman dulu tuh terlalu murah hati. Aneh tambahin sedikit. Kalau zaman dulu kebijakan luar negeri Amerika Serikat tuh bukan maksudnya gratisan atau murah hati dengan negara-negara asing, bukan. Tapi menurut aneh itu lebih karena Amerika Serikat ngelihat dia itu ya ini pakai bahasa yang entengnya ya sebagai polisi dunia gitu. Jadi dengan cost sedikit ya dia bisa ngejadi Amerika Serikat gitu ya bisa menjadikan dirinya tetap stabil sebagai polisi dunia begitu. Karena menurut Amerika itu selama ini ya doktrinnya itu ya selama Amerika Serikat bisa mempertahankan statusnya sebagai polisi dunia yang yang bisa menjaga kestabilan dunia gitu ya, maka cost-nya mereka siap aja. Contohnya kayak NATO. NATO itu kan ini aneh tambahan sedikit ya. Kalau misalnya kurang ini dipotong nggak apa-apa. Jadi NATO itu kan dari awal itu sebenarnya konsep awalnya itu bukan kerjasama saling setara sama rata antara negara Atlantik dengan Amerika Serikat. Enggak. Justru waktu itu konsepnya adalah Amerika Serikat dengan kestabilannya saat itu yang relatif cukup stabil setelah Perang Dunia II melindungi negara-negara sekutunya di Eropa yang saat itu benar-benar lagi dihadapkan front komunisme gitu. Yang benar-benar terancam gitu. Bahkan ekonominya lagi hancur-hancuran. Prancis apalagi. Kalau kita bicara Prancis zaman dulu mana ada kuat-kuatan di depan komunisme atau di depan gelombang itu ya. Atau Jerman apalagi ya kan, nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita bicara dari dulu doktrin Amerika itu ya maksudnya gini ya, NATO ya. Kenapa tadi aneh bawa konsep NATO? Karena NATO itu kan ada syarat supaya sekian persen APBN negara-negara anggota NATO itu harus dikasih ke NATO gitu kan. Nah, tapi kan syarat itu selama ini sering nggak terlalu dipenuhi gitu. APBN-nya ane lupa ya berapa persen ya dari APBN yang harus disumbangkan ke NATO, itu tuh yang memenuhi syarat itu cuma dikit. Amerika nagihin nggak? Enggak. Nah, kenapa Amerika nggak nagihin? Karena selama dunia bisa stabil gitu ya, ya nggak apa-apa lah kita nagihnya antar aja lah, ngaret dikit bayarnya nggak apa-apa lah. Nah, Donald Trump apa sikapnya?
Oh enggak, negara-negara itu harus bayar kalau enggak Amerika keluar dari NATO. Dan negara-negara itu apa? Marah kan, maksudnya ngambek gitu kan, karena mereka juga sebenarnya ada butuhnya juga gitu sama perlindungan Amerika Amerika. Serikat dan alusistanya dan lain-lainnya gitu. Itu contoh perubahan logikanya Di ya, dan Amerika itu ya. juga teman-teman bisa bantu. Dari Ya. yang dulu sama sekarang. Terus kalau selain ini, ada nggak sih selain alasan Sudan ya, kenapa mau normalisasi sama Israel? Karena dia ingin diangkat dari status pendukung teroris ya. Apakah ada alasan lain selain itu gitu? Apakah pertukaran teknologi atau apalah? Kan Israel kan terkenal karena itu ya. Teknologi lah kalau di Timur Tengah Hmm. selain Iran ya. Ada nggak selain Anda itu? rasa, Apa kalau Anda pure? rasa sih, Pure Anda rasa karena itu? pure ya? Hah? Anda rasa pure. Soalnya retorikanya jelas ya dari kalau kita ngikutin apa Hmm. namanya retorika para pejabat ya, baik dari yang unsur militer atau unsur sipil gitu. Itu tuh selalu terkait dengan list sponsor terorisme itu gitu, selalu terkait dengan itu. Pokoknya ini harga mati nih gitu, ini kesempatan yang nggak mungkin terulang lagi gitu kan. Dan Hamadok juga pernah komentar, ini urusannya terpisah ya, Hmm. antara normalisasi dengan Benar-benar. terpisah, jadi selalu dikait-kaitan, maksudnya selalu konteksnya tuh berkisar, dikeluarkan di Sudan dari daftar tersebut. Ini merugikan Dan nggak sih? Merugikan Israel nggak sih? Kan Hamas kan dapat senjata dari Iran ya, dari Iran ya. Itu katanya melalui rute Sudan. Sudan. Nah, Mm-mm. apakah ada hubungannya sama itu? Apa sebenarnya nggak ada? Sebenarnya kalau kalau dapat senjata dari Sudan ya, itu jangan-jangan ini pernyataan Israel itu kan ada beberapa kali lewat menterinya ya terkait Sudan Hmm. itu jadi pemasok senjata Hamas. Tapi ada analisis bahwa itu sebenarnya bukan yang terjadi sekarang-sekarang, itu zaman dulu gitu. Kalau sekarang Hamas itu persenjataannya ya, baik yang yang sifatnya roket ataupun persenjataan ya tentara mereka gitu ya. Itu sekarang ya mereka itu udah mulai masuk sendiri gitu ya lewat Mesir gitu. Lewat Terowongan. lewat perbatasan, lewat terowongan ataupun selundupan lewat Mesir. Itu informasi yang banyak beredar ya. Kita kan juga ngelihat ini kan super rahasia ya. Kita nggak tahu faktanya gitu ya. Susah emang membuktikan Apakah juga. iya, soalnya kalau bicara Sudan ngemasok lewat sudah dari Iran ya, ke Gaza sekarang gitu ya. Itu apakah itu yang dipasok lewat Mesir ya? Itu ada peluang benernya juga. Tapi kalau kita bicara roket nih, ini kita bicara fakta aja ya. Roket Hamas itu yang dari Iran itu udah cukup sedikit yang sekarang dikirimin dari Iran gitu. Karena dulu tuh modelnya adalah Iran ngirimin prototipe atau contoh-contoh roket. Itu dimodif lagi sama mereka sama Hamas di Gaza. Hmm. Nah, itu modelnya kalau roket ya. Nah, kalau persenjataan ya, senapan, bom dan lain-lain ya. Itu Anda rasa relatif mudah dan mungkin cost-nya malah lebih Murah. berat kalau misalnya dari Iran. Oh, kalau Iya, senjataan biasa kalau ya. dari Iran. Nah, Iya, kalau jalur biasa mungkin lebih mudah gitu kan. Kayak Anda rasa kalau misalnya bicara dan Israel pun juga sebenarnya nggak terlalu bahasanya ya. Ngelihatnya sih lagi lebih dari simbolisnya gitu. Simbolisnya adalah tadi yang Hamas itu yang awalnya hmm. Gaza itu ditolong dari Sudan, yang awalnya Sudan jadi tempatnya sponsornya Hamas gitu kan. Hmm. Nah, itu sekarang udah berubah haluan ya. Itu lebih ke situ sih. Habis itu dulu di Khartoum ada deklarasi Khartoum ya kan. Tidak berdamai, tidak bernegosiasi dan tidak mengakui Israel gitu kan. Kalau sekarang malah tidak gitu kan. Malah berubah. Anda rasa Israel tuh selama ini kalau kita lihat retorikanya juga di media-media mereka ya. Selalu retorikanya gini nih, kita baca nih kalau kita baca media mereka. Oh, Sudan telah berubah. Yang lain kapan berubahnya gitu kan. Terus kita akan membantu Sudan.
Jadi ujung-ujungnya Sudan juga jadi objek loh. Jadi objek Apa kita jualan. akan kirim gandum, kita akan kirim ini. Ya Padahal sih Sudan butuh gitu ya. Cuma kayaknya Sudan apa namanya ya jangan ditempatin sebagai penerima bantuan doang dong gitu kan. kasihan Jadi juga. bukan lebih iya gitulah bukan lebih ke sekutu sih Sudan sama Israel tuh sekarang kalau kita lihat ya. Tapi lebih ke dua negara yang akhirnya berdamai. Itu Lebih. lebih tepat berdamai. Nah, kalau ngomong soal ya ini kan perdebatan juga soal apakah normalisasi ini adalah adalah pembahasan dari akidah atau muamalah. Karena ini perdebatan nih, bahkan bisa jadi nih bukan bisa jadi lagi, ada ulama Sudan pun yang sampai berfatwa seperti itu. Ini kan kita ngebahasnya muamalah seperti Nabi yang ya bermuamalah lah ya sama orang Yahudi. Gimana tuh? Ini sebenarnya lebih tepat kemana? Apakah ke akidah atau ke muamalah? Ya kalau misalnya aslinya nih menurut Ane ya normalisasi hubungan yang sekarang dengan konteks hari ini ya kita udah bahas tadi walau konteks normalisasi hari ini tuh sangat beda ya selalu terkait sama politik domestik Israel dan Amerika Serikat ya tadi kalau Amerika Serikat kita cerita ada impeachment kalau di Israel kan juga ada korupsi Netanyahu kan jadi sangat terkait sama politik domestik dua negara tersebut. Nah sekarang logika untuk membangun normalisasi tersebut ya kita harus lihat ya bahwa logikanya itu tuh dibangun sejak lama, ya kan? Orang, ya, untuk menerima normalisasi itu sulit di Arab, ya kan? Kita tahu gimana kan awalnya perang kok bisa jadi normalisasi. Pasti logika yang dibangun harus Aneh ini dong, lah. harus meyakinkan banget dong. Benar. Apalagi banyak yang religius di Timur Tengah. Jadi memang argumen religius terkait normalisasi itu sudah dibangun sejak lama gitu. Ya mungkin 10 tahunan atau 5 tahunan terakhir tuh dibangun tuh argumen-argumen kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengaitkan normalisasi ini dengan agama, itu kebanyakan dimulai dari pihak yang pro normalisasi menurut Ane ya. Sedangkan kalau yang anti normalisasi dari awalnya adalah ya argumennya jelas argumen-argumen HAM, argumen-argumen hukum internasional, argumen-argumen solidaritas Arab begitu. Karena kita tahu yang anti normalisasi dari awal kan negara Arab sendiri, ya kan? Iya. Gamal Abdel Nasser dan kawan-kawan. Itu tuh argumen-argumen anti normalisasi itu dari awal tuh kayak gitu. Justru jarang ada sentuhan argumen-argumen agamanya. Nah, tapi sejak kubu yang pro normalisasi ya bahkan dimulai dari Israel itu sering ya ngebantu atau mengiringi orang-orang Arab pihak-pihak Arab yang pro normalisasi dengan argumen-argumen keagamaan juga gitu. Jadi kalau kita bilang argumen-argumen keagamaan, argumen-argumen keislaman untuk pro normalisasi ya itu dibangun sejak lama oleh pihak-pihak Arab bersama juga dengan pihak-pihak di Israel. Jadi kalau pihak-pihak di Israel sekarang ya yang bahasanya jadi kantor PR-nya ya gitu atau hasbaranya kalau bahasa Israel itu mereka juga ngebangun argumen-argumen pro normalisasi dengan Quran dan Sunnah gitu. Nah itu yang pertama. Itu argumen keagamaan itu dibangun oleh mereka. Kedua, karena mau nggak mau argumen keagamaan akhirnya ngebangun diskursus keagamaan dan akhirnya jadi pro kontra terkait dari aspek keagamaan gitu kan dari aspek ini akidah atau muamalah. Jadi pertanyaan akidah dan muamalah itu kan akhirnya muncul karena ya ada yang memunculkan. Yang memunculkan itu adalah mereka gitu kan bahwa ini terkait dengan hubungan baik antara umat beragama. Kita menghormati akidah mereka, kita menghormati agama mereka. Ini lakum dinukum waliyadin dan tidak dan jadi argumen itu awalnya pertama akhirnya dibawa sama mereka dan akhirnya mau nggak mau kita juga terlibat dengan diskursus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang argumen terkait ini akidah atau muamalah, gimana cara kita menyikapinya gitu. Ya akhirnya jadi campuran juga gitu ya. Kalau menurut Ane, kita itu harus fokus terkait normalisasi ini dari nature-nya atau hakikatnya, esensinya sebagai fenomena politik gitu. Itu dulu kita fokus dulu ke situ. Nah, di situ baru kita bisa
taki fikihnya kalau bahasa syariahnya gitu ya, atau kita bisa menetapkan normalisasi ini secara hukum Islam itu seperti apa. Jadi setidaknya kita jangan melepaskan esensi normalisasi sebagai fenomena politik, ya, jangan dilepaskan dulu. Kita lihat dulu bahwa seperti apa adanya, ya, bahwa ini tuh terkait dominasi politik Amerika Serikat, habis itu pengen selamat dan tanah korupsi, habis itu dan lain-lainnya. Kita lihat fakta itu dulu, jangan dilebarin ke hubungan antara umat beragama dan lain-lain, ya. Itu kan fenomena tambahan. Lihat esensinya dulu. Ya, apa namanya? Itu kan kaidah fikih juga ya. Uh, uh, apa namanya? Far'on Tasawwuri. tasawwurihi kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa tepat tasawurnya terkait normalisasi ini, bahwa apa namanya selubung politiknya itu sangat jelas gitu kan, dan argumen keagamaan itu cuma jadi selubung, ya, kita harus bisa ngepretelin satu-satu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, kalau kita bicara terkait apa namanya posisi normalisasi ini di hukum Islam gitu ya, sebaiknya kita tuh bukan menghubungin ini antara akidah umat Islam dengan akidah orang Yahudi, karena ini jauh banget kaitannya ke normalisasi dengan apa ya, dengan interaksi keagamaan atau umat beragama gitu. Kita tuh lagi nggak posisi melawan Yudaisme gitu. Kita terkait normalisasi, ya, ini tuh nggak terkait antara Islam dengan Yahudi, dengan agama Islam dengan agama Yahudi, dengan Islam dengan Yudaisme. Ini nih salah satu upaya mereka melebarkan permasalahan, gitu. Ini yang harus kita hindari dan harus kita kembalikan lagi tracknya. Entar dulu, jangan kaitkan ini dengan Islam dengan Yudaisme, jangan. Stop dulu, argumen lu kelebaran gitu, kejauhan. Kita lagi bicara tentang Zionisme penjajah yang ngelawan hukum internasional, dan kita yang terjajah, dan negara Arab yang sebagai saudara-saudara yang terjajah itu, gitu. Jadi kita sekarang lagi bicara hak-hak yang dilanggar. Nah, artinya ini kan udah bicara lebih banyak ke muamalah, gitu kan. Okay. Ya kaitannya dengan akidah tentu ada. Apa namanya? Hak-hak umat Islam di Palestina, tanah wakaf dan lain-lainnya. Tapi kalau kita bicara esensinya, ini tuh bukan lagi jangan sampai kita ikut apa namanya permainan mereka gitu ya, dengan argumen bahwa apa namanya, jangan kita ngebenci Yahudi, jangan kita antisemit gitu ya. Entar dulu, kejauhan argumennya. Kita lagi bicara Israel hari ini dan pelanggaran mereka terhadap hak-hak Palestina yang diakui oleh hukum internasional, dan hukum Islam pun juga menuntut itu. Contohnya Islam mewajibkan Al-Aqsa milik umat Islam. Nah, kalau misalnya kita udah bicara dari titik poin itu aja gitu ya, kita sebenarnya bisa nge-settle argumen terkait normalisasi ini sebenarnya gitu. Nah, tapi Anda rasa kesimpulannya itu ya, jangan terjebak bahwa ini terkait masalah akidah dan akhirnya kita ngerasa ini bukan masalah akidah. Ntar dulu, ranah akidahnya nggak relevan dengan konsep normalisasi ini nih. Ini ranah muamalah, ya. Dalam artian muamalah itu luas ya, terkait hak-hak yang dilanggar. Khususnya politik juga ya. Kita harus mulai dari situ dulu untuk awalnya. Muamalahnya itu gini, muamalahnya itu lebih ke siasah syariah, bahkan mungkin fiqh syiar ya. Kalau teman-teman pernah dengar, fiqh syiar itu tuh fikih hubungan internasional. Nah, itu di situ apa namanya muamalahnya ya, terkait hak-hak itu. Dan apa kita ngikuti normanya tuh norma yang berlaku apa namanya di dunia kita sekarang, baik yang di apa namanya dunia internasional maupun secara regional gitu kan. Ada Arab Peace Initiative ya kan, ada resolusi PBB kan, al-mu'minun ala syurutihim ya kan. Nah, Arab Peace Initiative kan dibuat oleh orang-orang beriman juga ya kan, oleh orang mukmin juga. Jadi Ana rasa kita nge-settle-nya dari situ aja. Ini terkait syurut yang dilanggar, terkait hak yang dilanggar. Fokusnya di situ dulu ya. Fokusnya di situ dulu ya. Betul, intinya, benar. Terus yang terakhir nih, ya terkait sebenarnya untuk saat ini ya, selain ya kalau kita ngomong tentang pastinya Timur Tengah itu, kalau kemarin ente bilang soal
pasti yang memegang geopolitik Timur Tengah itu negara adidaya. Tapi untuk saat ini nih, atau untuk ya 10 tahun ke depan lah, kira-kira negara mana aja sih yang punya kemungkinan mengatur pertarungan di Timur Tengah? Apakah Iya. Israel dan Amerika kah? Ataukah bisa jadi Iran tiba-tiba naik daun gitu? Atau justru Turki yang terlalu banyak frontal lah ya, muncul mulu gitu lah di media. Banyak manuvernya. Heeh. Memang sih kalau lihat polanya kan zaman dulu adidayanya barat terus ya di Timur Tengah yang banyak mengendalikan. Kalau sekarang kita lihat 10 tahun terakhir, kayaknya Amerika Serikat itu mulai kehilangan kendali di Timur Tengah ya. Baik Libya, Suriah, dan lain-lain ya, kita bisa lihat kendalinya tuh hilang gitu. Dan akhirnya jatuh ke pemain-pemain baru gitu kan. Jadi memang betul pemain-pemain baru ini kayak Iran, Turki, bahkan negara-negara kuat di teluk lainnya begitu ya. Itu memang kita bisa lihat jadi pemain-pemain kuat baru di Timur Tengah. Kalau dulu pemain-pemain kuatnya ya cukup kompak gitu ya. Maksudnya begini, kalau zaman dulu itu ketika Amerika Serikat masih cukup dominan, akhirnya mereka semua banyak berkiblat ke Amerika gitu. Liga Arab ya banyak bukan berkiblat ya, banyak senada gitu, harmoni dengan Amerika Serikat gitu. Liga Arab. Walaupun negara-negara Arab itu punya posisi-posisi tersendiri ya. Kita tahu dulu waktu lagi Gaddafi masih ada ya nggak terlalu akrab sama Amerika gitu kan. Tapi nggak terlalu bermusuhan amat lah. Dan negara-negara lainnya ya kita bisa lihat ya zaman dulu tuh walaupun nggak terlalu suka sama Amerika Serikat tapi seenggaknya ya agak harmoni dikit lah. Kalau sekarang Amerika Serikat udah nggak terlalu bisa memerankan diri sebagai polisi dunia ya, terutama di Timur Tengah, pemain-pemain baru akhirnya muncul kan. Nah, kalau kita lihat negara-negara Arab yang jadi pemain-pemain baru ini juga sebenarnya terkait dengan adidaya lainnya. Ini nih kata kuncinya. Adidaya itu nggak cuma satu sekarang. Ya, kalau misalnya kita lihat, masih ada Cina sama Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat keganggu banget sama Cina? Karena memang potensi Cina untuk ngeganggu Timur Tengah. keadidayaan Amerika. Di Timur Tengah Gitu. khususnya. Ada nggak? Itu sangat besar potensinya. Ya, ngeganggu keadidayaan Amerika Serikat terkait negara-negara lainnya juga termasuk di Timur Tengah. Nah, makanya nih kalau kita lihat contoh dikit Israel. Israel itu bahkan kemarin dubes Cina meninggal di Israel aja jadi kabar rame gitu ya. Karena orang jadi mikir, ini Israel jadi ladang tempurnya perang proksi Amerika sama Cina atau enggak gitu kan. Tapi Jadi enggak ya? memang Ada nggak? Nggak ada kayak ya kurang kalau kedengeran lah. misalnya kurang kedengeran dan memang indikasinya sangat kecil gitu. Cuma orang udah mulai ngebaca Timur Tengah bukan lagi jadi mainannya Amerika Serikat saja. Nah, pemain barunya walaupun ada Iran, walaupun ada Turki ya, itu berkutat lagi ke adidaya-adidaya itu. Mereka nggak berdiri sendiri gitu. Iran kita tahu walaupun kelihatannya kuat, Saudi walaupun kelihatannya kuat, Turki walaupun kelihatannya kuat, tapi tetap mereka punya tuan lain gitu. Apa ya bahasanya? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim gitu kali ya. Tapi kalau ini bukan ya, ini di atas setiap yang punya power ada super powernya gitu. Nah, kalau di Timur Tengah yang punya power ini nih, yang baru-baru ini ya, yang dulunya nggak muncul, yang mereka berkutat ke pemegang power lain ya. Kalau Turki kita contoh, dia tetap berdansa dengan kepentingannya Amerika Serikat maupun Rusia. Sebenarnya mereka Sebenarnya masih ngikut sama kepentingan mereka juga ada. Banyak iya, banyak. walaupun mereka punya cara tersendiri supaya kepentingan nasionalnya tetap jalan gitu ya. Tapi tetap aja rantai makanan tuh sama di mana-mana gitu kan. Kepentingan nasional mereka tetap harus jangan sampai bertentangan banyak gitu dengan kepentingan dari daerah tersebut. Kenapa? Logikanya. Ya nggak mungkin kepentingan nasional mereka terwujud tanpa konsen dari
yang ada di superpowernya. Nah, Kalau untuk itu Iran, juga di sama. kalau untuk Iran, negara yang nge-backing siapa aja? Cina, Jepang, Ya, kalau kita bilang Iran itu jelas ya backingnya ada di Rusia ada di Rusia. oh ya di Rusia benar Karena Rusia. iya, karena kalau misalnya kita bicara Iran, wah kelihatannya kan independen banget ya. Apa namanya, punya sumber daya sendiri, habis itu punya ilmuwan sendiri, militernya cukup kuat begitu ya. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita lihat Iran itu seperti kita melihat cerminnya Saudi, cuma beda muka aja. Saudi Beda kita lihat kan beda kuat ini yang ngatur militernya, loh ya. beda yang ngatur aja gitu. Tapi kuatnya kelihatan sama kan, militernya kok kuat ya Saudi ya. Habis itu ekonominya kok kuat ya, sumber dayanya kok kuat ya. Ya mereka tuh apa namanya punya adidaya yang ngendaliin banyak aspek di negara, di kepentingan mereka gitu ya, di kebijakan dalam negeri mereka juga bahkan. Ya jadi setidaknya kalau kita bicara apa namanya adidaya yang bermain di Amerika di Timur Tengah sekarang, ya udah mulai banyak pemainnya kalau. Jadi nggak tunggal lagi sih, kalau dulu kan mungkin agak tunggal ya. Amerika Serikat kemana-mana kayaknya jadi pemain yang cukup apa namanya diandalkan gitu ya di Timur Tengah. Kalau sekarang ada negara lain, ada adidaya yang lain. Ini yang bikin kita agak ini ya apa namanya agak bimbang ya, karena masa depannya jadi nggak jelas gitu loh. Jadi nggak bisa diprediksi ya, karena sekarang negara-negara adidaya ini nih berantem mulu secara retorika minimal ya kan. Bahkan perang dagang kadang-kadang serius ya kan perang dagangnya. Jadi kita masih ngelihat masa depannya kalau habis pemilu ini nih baru kelihatan beberapa ya? jam, iya paling ntar malam nih kita bisa lihat apa namanya quick count. Berarti ini paling yang muncul duluan ya si Trump ya, karena pemilihnya banyak yang ya Trump ya, yang Karena ini hasilnya duluan kelihatan. Donald Trump itu tuh berencana akan mengumumkan sebagai Pemenangan. pemenang duluan. Mau gimana pun juga. Kalau udah kayak gitu mau perang sipil kagak tuh Amerika tuh. Soalnya apa namanya sistem Amerika kan gitu ya, penghitungan suaranya kan apa namanya kayak kalau kita kan agak lama ya. Karena penghitungan suara yang benar-benar ini ya, apa namanya? Runut gitu ya. Kalau Amerika Serikat kan beda ya sistemnya ya. Jadi ngeprediksi itu kadang-kadang agak lama munculnya. Sehari nggak kayak kita juga mirip gitu kan. Di Indonesia kan agak lama ya munculin nama pemenang definitif gitu kan. Amerika Serikat lebih susah. Karena apa yang kalau kita di quick count itu kan habis keluar dari bilik suara ataupun ya semacam lah ya. Itu kan apa namanya misalnya ngehitung hasil TPS ya kan sampai akhir gitu kan. Nah, kalau di Amerika Serikat hasil yang ada di TPS pun gitu, itu belum tentu dianggap sebagai penentu gitu ya. Karena kan ada electoral college ya kan yang apa namanya bisa ngebuat hasilnya beda gitu. Ini itu Kayak dia tahun lalu. yang orang Jadi lagi benar-benar. ngebahas electoral college punya kemungkinan Iya. Makanya diperbutkan ya. Benar. kalau malam ini ada hasil ya kita nggak bisa percaya juga gitu ya. Beda sama Amerika, kalau di Indonesia kalau quick count bilang kayak gimana ya kemungkinan quick countnya bener Jadi gitu. kalau Joe Biden menang, apa yang bakal berubah dari Timur Tengah? Ya seenggaknya mungkin Amerika bakal jadi polisi dunia lagi. Cara-cara dari Partai Demokrat itu sebenarnya buat penanganan Timur Tengah seperti apa? Kalau sekarang gini ya, logika Amerika Serikat tuh gini. Sekarang Amerika Serikat punya 3 pendekatan. Pendekatan Partai Demokrat, pendekatan Partai Republik, pendekatan Donald Trump. Donald Trump punya cara Donald Trump sendiri ini ya? agak beda sendiri. Iya, agak beda sendiri dia. Nah, kalau kata orang nih, Partai Republik itu sukanya ngebom di Timur Tengah, bikin perang di Timur Tengah. Kalau Demokrat suka ngebom Timur Tengah, tapi pakai assalamualaikum. Maksudnya kurang lebih gitulah ya. Jadi intinya mirip-mirip juga gitu. Apa namanya? Nah ini salah satu anekdot aja ya. Kalau Donald Trump nggak suka ngebom Timur Tengah gitu, tapi suka maki-maki. Suka malakin gitu ya. Jadi dia tuh bully in the class gitu ya. Apa namanya? Bully in the class. Suka ngebully lah bahasanya. Kalau ngebully itu kan kadang-kadang di berantem ya, luka-luka gitu ya.
Jadi sakitnya sih sama ya. Bedanya mungkin bukan bom atau bukan atau enggak aja ya masalah itu aja. Nah, Ngejek sih. tapi tambahan sedikit. Oke. Kalau misalnya Demokrat ya, setidaknya kalau misalnya terkait Palestina, kita nggak bicara Timur Tengah secara umum ya, tapi kita bicara Palestina. Itu Anda rasa lebih maslahat buat Palestina. Udah jadi catatan sejarahnya kayak gitu. Setidaknya waktu zaman Obama Bener, itu zaman Obama perang. lebih soft lah ya. Zaman Obama, iya Israel itu tuh lebih nggak suka Obama ya, karena Obama itu tuh Demokrat itu kalau misalnya aspirasinya benar ya, aspirasinya cukup kuat di Amerika Serikat untuk pro Palestina, Demokrat akan ikut. Contohnya kayak masalah pemukiman ilegal. Demokrat itu sampai kapanpun nggak akan ngakuin. Donald Trump bisa ngakuin, ya kan? Karena Republikan pun masih membuka peluang untuk mengakui itu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau terkait Palestina, Republik sama Demokrat itu kelihatannya lebih baik Demokrat. Gitu. Karena setidaknya Demokrat itu kalau masalah hukum internasional masih ngikut. Terkait pemukiman ilegal, terkait pelanggaran HAM Israel, itu masih ngikut. Kalau Republikan itu masih bisa melanggar-langgar karena menurut mereka Israel itu tuh lebih berhak untuk dibela daripada hukum internasional. Begitu. Oke. Kita nggak bicara Timur Tengah ya, tapi Palestina Israel kayaknya lebih maslahat Demokrat. Walaupun ya sama-sama nggak ada baiknya lah sebenarnya. Lebih maslahat. Tadi ya, Oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Bang Syauki yang udah nemenin kita lah. Untuk rekaman kedua lah. Terima kasih untuk mantap. semuanya. Ada rekamannya kok. Kemarin aneh nggak ngelihat soalnya. Oh iya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.